Penyidik Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Kejaksaan Negeri, Kejari, Manggarai menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pekerjaan pembangunan Gedung Central Sterile Supply Department, CSSD, dan laundry di RSUD Dr. Ben Embai Ruteng tahun anggaran 2020. Kepala Kejaksaan Negeri, Kajari, Manggarai, Dr. Dedi Dilianto, melalui Kepala Seksi Intelijen, Kejari Manggarai Putu Cakra Ari Perwira, menyampaikan itu kepada tribunflores.com di Ruteng, Sabtu 13 Desember 2025. Cakra menerangkan, tim penyidik pada bidang tindak pidana khusus Kejari Manggarai telah menetapkan 2 orang saksi menjadi tersangka yaitu GLAA selaku pejabat pembuat komitmen, PPK, dan YPD selaku konsultan pengawas. Kedua saksi ini ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat 12 Desember 2025. Selanjutnya untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik langsung melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka tersebut selama 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 12 sampai 31 Desember 2025 di Rutan Kelas 2B Ruteng, karena dikhawatirkan para tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Cakra juga menerangkan, penetapan tersangka terhadap 2 orang tersebut berdasarkan bukti permulaan yang cukup adanya perbuatan melawan hukum yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan pembangunan gedung CSSD dan laundry di RSUD Dr. Ben Embai Ruteng tahun anggaran 2020. Cakra juga menerangkan, dalam perkara ini tim penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap orang saksi dan 4 orang ahli serta tim penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap 145 dokumen dan uang tunai sebesar 200 juta rupiah dari tersangka YPD. Cakra juga menerangkan, modus perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka GLAA selaku PPK secara umum yaitu tidak melakukan tindakan pemutusan kerja terhadap PT BTS padahal diketahui PT BTS telah melakukan pekerjaan di luar waktu yang telah disepakati dalam kontrak. Tersangka GLAA juga tidak melakukan perhitungan maupun penagihan atas denda yang timbul dari tidak selesainya pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak serta membiarkan PT BTS mempekerjakan personil yang tidak sesuai dalam dokumen penawaran sebagaimana dalam kontrak. Lalu membiarkan gedung CSSD tersebut mangkrak karena belum dilakukan serah terima PHO dan tersangka GLAA justru menyetujui atas pengajuan pencairan yang diajukan oleh PT BTS yang tidak sesuai dengan progres real di lapangan. Sementara itu, terang Cakra, untuk keterlibatan tersangka YPD yaitu tidak melakukan pengawasan dengan baik sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak seperti tidak melakukan perhitungan dengan cermat terkait laporan progres real di lapangan sehingga berakibat pada kelebihan pembayaran. Cakra menerangkan, bahwa akibat perbuatan para tersangka, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp16.431.845.586 berdasarkan perhitungan ahli. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.